Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you very well. Okay, before let's study, say to basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu ingin mereview kembali pembelajaran Unit 4 about come or comes from. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ketika kita bertanya dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang cukup dijawab dengan yes or no question. Yang kedua, WH question, yaitu informasi question. Jadi, apa itu WH question? Itu adalah kata penanya. Adalah pertanyaan untuk meminta informasi, ya. Jadi kalau kita bertanya pastinya untuk meminta suatu informasi. Informasi yang diminta dapat berupa waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, atau cara. Karena ada pepatah juga bilang, kalau kita malu bertanya maka sesat di jalan. Makanya itu kalau kita tidak tahu maka kita bertanya. Nah, bertanya itu pastinya untuk meminta sebuah informasi. WS question yang kita ketahui itu ada 5W dan 1H. Apa saja? Who itu siapa? What itu apa? When itu kapan? Where di mana? Why mengapa dan how bagaimana. Tapi pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang 8W1H, yaitu who siapa, menanyakan siapa, berkenaan subjek, whom itu siapa, tentang objek, whose siapa, kepunyaan atau kepemilikan, punya siapa, what apa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan which yang mana, lalu how bagaimana. Kemarin kita sudah mempelajari about come or comes from, ya, dimana bagaimana membuat kalimat menggunakan come or comes from. Jadi Ibu ulang kembali ya. Di sini ada kalimat yang menggunakan come, ya, yaitu contohnya kita baca bersama-sama. I come from Tegal. You come from Bandung. They come from Bekasi. We come from Jakarta. Tony and Jeffrey come from Medan. Jadi ibu yang garis tebalin ini, Ayu Dewi, dia tidak suka es, diingat-ingat. Dia tidak suka makan es. Ayu Dewi. Dan Tony and Jeffrey ini termasuk bentuk plural person, yaitu bentuk jamak lebih dari satu, ya. Jadi Ayu Dewi dan plural person tidak suka makan es. Jadi diingat-ingat subjeknya, ya. Ayu Dewi tidak suka makan es. Nah, sekarang yang comes. Kita baca-baca. She comes from Tegal. He comes from Bandung. Sinta comes from Bekasi. Irfan comes from Jakarta. Nah, she, he, it, ya, berarti ini subjek yang tidak. She, he, it berarti ini yang suka makan es, ya. She, he, it yang suka makan es. Sinta itu berarti dia menunjukkan singular person. Singular itu apa? Single, satu, ya. Berarti kalau yang single berarti dia suka makan es. Diingat-ingat, kalau yang tidak suka makan es, tadi subjeknya ada apa aja ya? Iya benar, good job. Ayu, Dewi, dan plural person. Lalu yang suka makan es, subjeknya ada siapa saja ya? She, he, it. Iya, and singular person. Are you understand? Jadi jangan sampai salah mengisi lagi ya. Oke, coba untuk selanjutnya Miss, kalau misalnya kita mau bertanya kepada teman kita menggunakan bahasa Inggris, mau bertanya tentang dari mana asal
dari mana asalnya ini misalnya. Nah, ini ada rumusnya. Dan sebelum Ibu jelaskan, perlu kalian ketahui. Pronoun itu kata ganti. Coba, ada apa saja? Ayu, Dewi, si, he, it. Ya, itu namanya pronouns, kata ganti. Nah, kalau kita ingin bertanya tentang asal seseorang, kalimat tanyanya yang pertama itu where. Where ya, menunjukkan kalimat tanya itu di mana atau dari mana. Where do, dia menggunakan tanya do jika pronounnya itu you, Dewi, and plural person. Tadi apa plural itu? Jamak ya, jadi lebih dari satu. Misalnya di sini ditulisnya Agus and Mike ya. Terus come from. Kalau dia menggunakan does, bentuk tanya does, dia pronounce-nya itu she, he, it. Iya, she, he, it, and singular person ya. Jadi diingat-ingat, kalau dia do, maka di sininya apa? You, Dewi, plural person, come from. Kalau does, she, he, it, singular person, come from. Contohnya, where do you come from? Where, dari mana? Do you, kamu. Come from, berasal. Dari mana kamu berasal? Maka dijawabnya, I come from Bekasi. Saya berasal dari Bekasi. Miss, kok di sini come-nya tidak menggunakan S? Karena ini kalimat pertanyaan, maka tidak menggunakan S ya. Jadi S-nya itu sudah ada di does. Ya, jadi jangan banyak-banyak minum es ya, nanti jadi pilek. Iya, jadi kalau bentuk kalimat pertanyaan, come ini tidak menggunakan S. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini, dikembalikan lagi dengan subjek yang suka makan es atau tidak suka makan es tadi ya. Contohnya tadi kan sudah Ibu contohin, I come from Bekasi. I. Kan tadi yang tidak suka makan es, Ayu, Dewi yang plural person ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Yaitu ada Joni. Joni ini kita lihat single atau plural, singular atau plural? Ya, single. Berarti pertanyaannya, karena dia single, terus jadi pertanyaannya, where does Johnny come from? Jadi dia menggunakan does ya. Where does Johnny come from? Atau where does he come from juga bisa. Maka dijawabnya, answernya he. He ini kata ganti dari Johnny. Dia laki-laki. He comes from Palembang. Ya, jawabannya tetap dia menggunakan S atau tidaknya. Karena dia singular, berarti dia suka makan es. Jadi jawabnya he comes from Palembang. Bukan he come from Palembang ya, tapi he comes from Palembang. Karena suka makan es ya. Karena singular. Contoh yang kedua, Agus and Mike. Ini satu orang apa dua orang? Iya benar, dua orang, berarti jamak, plural. Berarti kalau plural berarti menggunakan pertanyaan do. Betul. Gimana kalimatnya? Where do Agus and Mike come from? Ini tetap come ya, karena kalimat tanya. Kalau jawabnya boleh langsung ditentukan. Karena dia plural, makanya dia tetap menggunakan come. They come from Medan. They ini kata ganti dari Agus and Mike, karena lebih dari satu. Mereka berasal dari Medan. Are you understand? Buka buku page number 51. Di sini ada contohnya ya.
Coba kita sama-sama isi pertanyaannya. Ini ada nama Katon. Berarti gimana cara menanyakan Katon itu berasal dari mana? Where, dinge, terus pakai do or does. Karena Katon cuman singular sendiri berarti yes. Pakai does. Where does kan. Nah, bisa kan? Mudah kan? Jadi kalian harus ingat-ingat. Kalau untuk pertanyaan, kalimat pertanyaannya come-nya itu tidak usah pakai s karena udah ada di das-nya ini. Tapi kalau untuk answer-nya, jawabannya maka gunakan s ya. He comes from Balikpapan. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa kerjakan secara mandiri. Kita akan Ibu jelaskan ya. Whose itu adalah menanyakan kepunyaan atau kepemilikan. Whose asks about possession, yaitu digunakan untuk jika kita mau bertanya tentang kepunyaan atau kepemilikan. Misalnya punya siapa ini? Punya siapa itu? Ya, whose itu berarti tentang kepunyaan atau kepemilikan, yang artinya punya siapa atau milik siapa. Example, contoh kalimat questionnya, pertanyaannya. Perhatikan ya, yaitu ada whose bicycle is it? Whose bicycle is it? Nah, whose bicycle bendanya is it? Sepeda siapa itu? Maka dijawabnya, answernya it is my bicycle, yaitu ini sepeda saya atau sepedaku. Whose pants are they? Ya, whose pants are they? Kenapa pants-nya ini diakhiri dengan s? Berarti pants-nya itu lebih dari satu. Makanya ini jadinya they. Pulpen siapa ini? They are her pants. Pulpen miliknya karena ini her, jadi itu perempuan. Pulpen miliknya perempuan. Ibu akan jelaskan ya. Nah, sebelum kalian ke ini, gimana cara penyusunannya, kalian harus tahu dulu antara possessive adjective dengan possessive pronoun, yaitu possessive adjective tentang kepemilikannya ya. Jadi, misalnya my, your, our, their, her, his, its, ini kepunyaan atau kepemilikannya. Diakhiri dengan kata bendanya. Misalnya my pen, your pen, our pen, their pens, her pens, his pen, its pen. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi kalau possessive pronouns yaitu my jadi mine, my jadi mine, your jadi yours, our jadi ours, their jadi theirs, her jadi hers, his jadi his ya. Jadi mine ini milik saya, yours milik kamu, ours milik kita, theirs milik mereka, hers miliknya perempuan, his miliknya laki-laki. Ini bisa berdiri sendiri. Jadi misalnya tadi it is mine, it is mine, it is yours, it is ours, it is theirs, it is hers, it is his. Jadi ada ya perbedaannya ya. Kalau kita bisa menggunakan possessive adjective dengan diakhiri atau di belakangnya itu ada kata bendanya tadi ya. My pants. Kalau possessive pronouns tidak lagi menggunakan kata bendanya lagi karena udah bisa berdiri sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya lagi. Untuk membuat kalimat tanya menggunakan kata whose, ini rumusnya. Whose noun kata benda ya, to be itu is, am, are, pronoun subject yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Pronoun subject itu ada she, he, it, ayu, dewi, atau or demonstration. Demonstration itu kata penunjuk benda seperti this, that, this, those.
Nah, contohnya nih, questionnya, whose book itu kata benda kan? Nah, karena booknya cuma satu, jadi to be-nya itu is. Nah, pronoun subjeknya itu it, menggunakan it. Jadi, whose book is it? Ya, pertanyaan. Buku siapa itu? Lalu bisa dijawab dengan it is my book. It is her book. Contohnya ini buku saya deh. Jadinya dijawabnya it is my book. Ini bukuku atau ini buku saya. Misalnya bukunya itu punya perempuan. It is her book. Ya, ini buku dia perempuan. Ini buku dia perempuan. Misalnya ini bukuku tapi menggunakan possessive pronouns. Nah, jadi di belakangnya ini tidak usah lagi ada kata benda. Ya, jadi langsung it is mine. No it is mine book ya, tapi cukup it is mine. Ya, karena ini juga udah possessive pronoun. It is mine. Terus it is her. Ya. Ini milikku, ini bukuku misalnya. It is her. Ini miliknya. Ini miliknya perempuan, bukunya milik perempuan. Atau it is Rudy, ini milik Rudy. Tidak usah pakai books lagi karena Rudy ditambah strip S ini sudah menunjukkan kepemilikannya. Ya. Boleh kalau di buku kalian di halaman 50 di halaman 52 itu kepunyaannya boleh ditulis kata bendanya lagi, boleh juga tidak ya. Tidak bisa ditulis juga tidak apa-apa karena ini sudah menunjukkan kepunyaannya, punya Rudy. Ya, apakah kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, coba kita akan praktekkan di halaman 52. Oke, sekarang coba perhatikan teks 12, listen and speak. Listen to and repeat after your teacher. Whose bicycle is it? It is my bicycle. Whose books are they? They are his books. Whose pens are they? They are her pens. Whose bag is it? It is Yuda's bag. Oke, itu tadi ya. Nanti kalian bisa ulangi di rumah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan di halaman nih. Di halaman teks 14 ya. Sebelumnya tadi udah Ibu jelaskan, kita isi langsung. Ini gimana mengisinya, Wus? Yang ditanyakan bendanya apa? Ingat rumusnya. Wus, langsung ada noun, kata benda. Bendanya apa dilihat yang mau ditanyakan? Bicycle, ada berapa? Bendanya karena ada satu, maka to be-nya is. Nah, lalu kata gantinya pronouns-nya it. Ya, whose bicycle is it? Maka dijawabnya. Nah, jawabnya itu ini dibalik aja ya, nah kan is it berarti depannya it is punyaku ya, my bicycle ya. Ini punyaku. Sepedanya punyaku. Kalau bisa juga dijawab it is mine ya, itu juga boleh ya. Jadi lihat dulu gambarnya ya. Whose bicycle is it? Ingat menyusun kalimatnya itu pertama whose, terus kata benda, lalu to be, lalu pronouns-nya atau
atau kata this or that, this, those-nya itu ya di belakangnya ya. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 and until 4 bisa dikerjakan secara mandiri ya. Kalau begitu, pembelajaran hari ini sudah cukup. Tugas kalian yaitu mengerjakan halaman 51, text 11, and text 14 di halaman 53. Semoga dengan apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Jika kalian belum paham, diulang-ulang terus videonya, terus juga sambil dikerjakan soal latihannya. Sebelum Ibu tutup, seperti biasa setelah kalian menonton video Ibu, beri tombol like dan ada satu kuisnya yaitu kalian membuat kalimat ya. Kuisnya itu buat kalimat question and dengan bendanya itu, nounnya itu, bendanya itu adalah ruler. Lebih dari satu ya, jadi Ibu akhiri S. Rulers. Terus miliknya itu punya perempuan. Miliknya itu kepunyaan perempuan. Nah, jadi coba kalian tulis pertanyaannya menggunakan was. Gimana bentuk pertanyaannya dan jawaban? Was bla 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 bla. Terus jawabannya juga gimana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan satu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Goodbye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.